Pernikahan aku dan Roland bisa dikatakan baik-baik saja. Kami melakukan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan sebelum menikah. Sampai suatu hari, Roland mengalami kecelakaan kerja dan mematahkan kakinya. Butuh waktu 1 minggu, Roland memerlukan perawatan dari rumah sakit. Beruntung semuanya masih bisa ditanggung asuransi. Ketika Roland pulang, aku membantunya untuk duduk di sofa panjang kesukaannya. Sepertinya aku akan butuh bantuan kamu selama beberapa bulan. Aku tidak bisa berjalan, ucapnya. Tidak apa-apa, aku akan merawatmu, jawabku saat itu. Namun baru beberapa hari aku mengurusnya, sikap Roland mulai tidak terduga. Dia memperlakukanku seolah aku adalah pelayannya. Roland menyuruh aku melakukan apapun dengan seenaknya. Kami tidak memiliki asisten rumah tangga, jadi semua aku lakukan sendiri, termasuk mengurus rumah, anak kami, dan juga Roland. Supnya sudah dingin, cepat panaskan, ucapnya. Aku harus menidurkan Cecilia, jawabku. Tapi aku tidak bisa berjalan, balasnya. Setiap hari aku harus bertemu dengan permintaan aneh Roland, merawat anak kami, dan juga mengurus rumah. Hampir tak ada waktu untuk aku beristirahat dan menikmati waktuku sendiri. Bahkan hingga malam hari, Roland masih saja meneriaki namaku untuk dilayani sesuatu, dan aku mulai membenci hidupku. 2 bulan berlalu, keadaan Roland sudah sangat membaik dan dia bisa kembali berjalan dengan kakinya. Namun keadaan untukku tidak pernah berubah, terlebih sejak Roland harus bekerja dari rumah. Roland memberi kabar itu dengan wajah bahagia, tapi wajahku berubah ketika mendengarnya. Aku punya kabar baik. Mulai besok aku akan bekerja dari rumah, ucapnya sambil tersenyum lebar. Oh, oke, jawabku tidak antusias. Selama Roland berada di rumah, hanya Derek satu-satunya yang selalu mendukungku. Derek selalu menghubungi aku. Mulanya ia hanya bertanya tentang keadaan Roland, tetapi semua berlanjut dan aku menjadi dekat dengannya. Aku menceritakan apa yang kurasakan dan bagaimana perlakuan Roland terhadapku. Jawaban Derek selalu membuat aku tenang dan kembali bersemangat. Hari itu aku menghubungi Derek dan menceritakan kalau Roland akan bekerja dari rumah. Kamu bekerja terlalu keras. Kamu butuh waktu untuk istirahat, jawabnya. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rumah, balasku. Hanya 1 hari, aku akan memesankan kamu kamar hotel. Di sana tidak akan ada teriakan, pekerjaan rumah, dan permintaan aneh dari Roland, sahutnya. 2 hari aku memikirkan apa yang dikatakan oleh Derek dan memutuskan untuk membicarakannya dengan Roland. Aku butuh waktu untuk istirahat, ucapku. Istirahat? Kamu ada di rumah sepanjang waktu, jawab Roland. Aku tidak bisa bernapas di sini, sahutku. Pergi dan tidurkan anak-anak, tuntas Roland. Ia asik menonton pertandingan bola di televisi, sedangkan aku tidak bisa menikmati waktuku sendiri. Aku pergi ke kamar anak-anak dan menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Ketika sudah tertidur, aku pun mulai menangis. Malam itu, aku memutuskan untuk lari dari suamiku. Kemudian aku menghubungi Derek. Derek, tolong datang ke sini dan jemput aku, ucapku. Setelah menidurkan anak-anak, aku masuk ke dalam kamarku dan mengemas beberapa baju. Sebenarnya aku ingin pergi diam-diam, tetapi Roland ternyata sudah menungguku di depan televisi. Kalau kamu melewati pintu itu, maka kamu akan pergi selamanya, ucap Roland.
Aku tetap melangkahkan kaki keluar pintu dan Roland menyaksikannya. Aku tidak pernah tahu apakah aku akan bisa kembali lagi setelah ini atau tidak. Yang kubutuhkan hanyalah waktu untuk kunikmati sendiri. Aku masuk ke dalam mobil Derek dan menangis sambil memikirkan apa yang harus aku lakukan setelah itu. Bagaimana dengan anak-anak? Aku mencintai mereka, tanyaku pada Derek. Nikmati saja waktu kamu saat ini, dan besok kita akan pikirkan jalan keluarnya, jawab Derek. Sepanjang perjalanan menuju ke hotel, Derek selalu menenangkan aku dari pikiran-pikiran negatif. Sesampainya di hotel, kami makan malam bersama. Kamu sangat cantik dengan gaun ini, ucapnya di sela-sela pembicaraan kami. Oh Derek, restoran dan hotel ini sangat luar biasa, jawabku. Malam itu aku merasa seperti orang yang baru hidup kembali. Aku merasa malam itu sangat menyenangkan dan sempurna untukku. Namun setelah makan malam berakhir, semuanya berubah. Hei, kayaknya kamu harus tinggal di kamarku, ajaknya. Apa kamu sudah gila? Aku sudah menikah dengan sahabatmu, jawabku. Roland tidak pernah mencintai kamu, tambahnya. Malam itu Derek mulai memaksaku untuk tinggal bersama. Beruntung aku berhasil melarikan diri ke kamarku dan mengunci pintu. Di dalam kamar aku mulai menangis. Tak berselang lama seseorang mengetuk pintu kamarku. Hei, buka pintunya. Ayo kita bicara. Semuanya salah paham, ucap Derek dari seberang sana. Pergi kamu dari sini, teriakku. Nama pertama yang ada di pikiranku adalah Roland. Hanya dia yang bisa menyelamatkan aku. Aku mengambil ponsel dan mulai menghubungi suamiku. Sayang, tolong keluarkan aku dari sini, kataku. Aku akan segera ke sana, jawabnya. Aku mengirimkan lokasiku pada Roland dan memberitahu nomor kamarku. 1 jam kemudian, seseorang kembali mengetuk pintu kamarku. Tubuhku sudah bergetar ketakutan, mengira kalau itu adalah Derek. Sayang, ini aku, buka pintunya, ucap Roland dari balik pintu. Aku sempat takut Roland akan menghabisi Derek, tetapi ternyata bajingan itu sudah lari, mungkin sebelum Roland sampai di hotel. Aku segera membuka pintu dan lari ke dalam pelukan Roland. Malu rasanya jika mengingat kalau akulah yang meninggalkan keluargaku. Aku hanya bisa menangis di dalam pelukan Roland. Malam itu kami memutuskan untuk tidur di hotel sambil sesekali Roland mencari tahu keberadaan Derek. Sayang, maafkan aku. Aku mau kembali ke rumah bersama anak-anak, ucapku membuka percakapan. Satu-satunya yang harus meminta maaf adalah aku. Maaf, karena aku tidak bisa mengerti kondisi kamu yang sudah lelah mengurus semuanya, jawab Roland sambil memelukku. Semuanya akan baik-baik saja, tambahnya. Keesokan harinya, aku dan Roland memutuskan untuk pergi lebih pagi karena memikirkan anak-anak yang hanya dititipkan oleh tetangga kami. Hingga saat ini sikap Roland kembali seperti biasa dan ia tidak pernah lagi menyuruhku layaknya seorang pelayan. Sekian.